Haleluya. Senang sekali kita boleh ada lagi dalam keadaan yang baik. Kita mau mempersiapkan hati kita mau memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kita berada pada hari ini lewat ibadah online, kita percaya kalau kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan menjamah hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama dengan keluarga kita mau siapkan hati kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Karena memang kasih setianya besar buat kita, kemurahannya besar buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Amin. Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, perkasa yang diperbuatnya
kasih Tuhan. Terima kasih lewat lagu yang kami naikkan kepada Engkau. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Engkau baik buat kami, selamanya Engkau baik buat kami. Oleh sebab itu layaklah Engkau Tuhan untuk menerima pujian dari kami. Layaklah Engkau Tuhan untuk menerima pengagungan dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau mengundang Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada bersama dengan kami. Lawatan-Mu ada memberkati kami. Bahkan di saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, ada Engkau bekerja buat kami. Ada mujizat Allah bekerja buat kami. Dan segala penyakit yang mungkin kami bawa, segala kesusahan yang mungkin kami bawa, bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya ada jalan keluar, ada kemenangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan lagi, ada satu sobatku, ada satu
terus memuji Tuhan. Kenapa? Di saat kita menyanyi, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, kita rasakan kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan yang dunia tidak dapat berikan, kekuatan yang hanya kita dapatkan di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, firman Tuhan yang akan membuat kita lebih mengerti lagi akan arti Tuhan buat kita. Firman Tuhan yang akan memberikan kita lebih mencintai Tuhan, lebih lagi di dalam hidup kita. Kita mau katakan jiwaku terbuka untuk Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan hari ini. Siap dijamah Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan, selidiki segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu. Lagi jiwaku terbuka untukmu Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan jiwa kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Jiwa kami siap dilawat oleh Engkau melalui firman Tuhan yang akan Kau beritakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap menerima firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan tanah hati kami Tuhan, agar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik buat kami, dan firman-Mu kami mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita ada dalam satu minggu yang baru, minggu yang pertama dari bulan Juni, dan kita masih berada di rumah kita juga, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini berlangsung. Tetapi selama kita masih bisa mengikuti ibadah, sekalipun melalui media elektronik, melalui tayangan online ini, saya percaya masih ada kesempatan juga kita dapat menerima berkat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan tentu sukacita akan ditambahkan, kebahagiaan akan melengkapi hidup kita atau hari-hari kita ke depan. Maka syukurilah apa yang kita masih bisa nikmati, karena semua datang dari Tuhan atas seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan kembali mengajak saudara untuk melihat satu kisah di dalam kitab Ulangan ketika bangsa Israel akan memasuki periode mewarisi tanah terjanji. Maka mereka harus melewati satu pengalaman ditinggalkan oleh seorang yang berpengaruh sekali dalam hidup mereka. Orang itu adalah Musa. Di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayat-ayat ini cukup panjang memang untuk menjadi pembacaan kita.
Tapi saya merasa bahwa dengan membaca secara lengkap kisah ini, kita pun akan diajak untuk memahami pikiran Tuhan tentunya melalui penulis Alkitab untuk menjadi satu perenungan kita. Ulangan 34 ayat 1 sampai ayat 12, firman Tuhan tertulis demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca di dalam kisah ini adalah cerita yang mengharukan. Musa 120 tahun usianya saat dia mati, dan menurut pembabakan yang dikisahkan, diucapkan oleh Stefanus, di dalam perjanjian barulah baru itu dicatat, pembabakan yang disebutkan oleh Stefanus bahwa Musa menghabiskan 2/3 dari masa hidupnya untuk menjalani satu kehidupan yang keras, yaitu 40 tahun kedua dia harus hidup di Midian, dan 40 tahun ketiga, 40 tahun yang terakhir dia menjalani kehidupannya di padang gurun Sinai sampai mendekati titik penyeberangan sungai Yordan, yaitu di tentangan Bet Peor namanya, di tanah Moab, di gunung Nebo, di puncak Pisga. Disitulah Musa harus mengakhiri hidupnya setelah tahun-tahun pengembaraannya yang sangat keras. 2/3 dalam masa hidupnya, 80 tahun berarti, saudara. Dan yang lebih memilukan mungkin adalah bahwa berdasarkan ayat 4 yang kita baca tadi, Musa tidak boleh memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, oleh karena Tuhan memang tidak mengizinkannya selain hanya melihatnya saja. Mungkin kita merasa kasihan dengan Musa ini. Perannya cukup besar, saudara. Baik ketika dia menyelamatkan orang Israel dari penderitaan orang Mesir, dari tuduhan ataupun penghakiman sepihak orang Mesir, di zaman ketika dia masih menjadi kesayangan Firaun tentunya. 40 tahun pertama di dalam masa hidupnya itu terjadi. Itulah membuat dia harus keluar mengembara ke Midian dan menghabiskan 40 tahun lagi dalam masa hidupnya. Lalu kemudian di 40 tahun terakhir di masa hidupnya, dia memimpin bangsa ini untuk keluar dari Mesir, mengembara 40 tahun di padang gurun Sinai, lalu masuk ke tanah perjanjian atau hampir masuk dalam tanah perjanjian. Dan Musa sepertinya tidak mendapatkan
apa-apa, Musa seperti tidak layak untuk mendapatkan satu kesenangan atau satu berkat besar dengan memasuki tanah perjanjian bersama-sama dengan bangsa yang dipimpinnya. Kita mungkin akan menganggap bahwa bagi Musa terlalu keras apa yang Tuhan tetapkan kepadanya, sehingga dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi kita harus tahu dan kita perlu tahu mengapa Tuhan melakukan hal itu. Tapi sebelum kita ke sana, saudara, ada 3 hal yang saya lihat di dalam rangkaian cerita ini. Pasal 34 ini, ketika pencerita Alkitab ataupun penulis kitab yang tidak lain adalah Musa sendiri, ya, atau mungkin adalah juru tulis juga yang Tuhan sediakan bagi Musa, yang menuliskan bahwa ketika Musa sudah tiba di dataran Moab, dan kalau dihitung berdasarkan kalender perjalanan orang Israel di dalam kitab Ulangan pasal 1, maka kita tahu perjalanan orang Israel hanya tinggal menyisakan sedikitnya 6 minggu lagi, 10 minggu lagi untuk masuk ke tanah terjanji. 10 minggu atau 75 hari atau 2,5 bulan. Dan di tempat di mana mereka berhenti untuk mendengarkan ucapan Musa yang terakhir, untuk juga menerima doa-doa berkat Musa kepada ke-12 suku Israel, maka Tuhan juga menentukan di tempat ini Musa mengakhiri perjalanannya dan bahkan mengakhiri hidupnya. Tetapi sebelum itu, pencerita Alkitab seperti memberi kepada Musa satu perasaan syukur, satu perasaan haru tentang nasib bangsa yang dipimpinnya selama puluhan tahun itu, dengan menuliskan daerah-daerah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan suruh Musa melihatnya dari puncak Pisga itu. Kalau kita baca dari ayat ayat 1, lalu Tuhan, ayat 1 bagian yang B, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Aku mengizinkan engkau melihatnya. Dan Musa disuruh Tuhan untuk melihat baik-baik dari tepi batas yang satu ke tepi batas yang lain. Dari tepi batas timur sampai ke batas utara, sampai ke batas selatan, dan yang paling selatan, yaitu daerah Zoar, sampai ke batas yang paling barat, yaitu tepi dari laut besar, laut barat, yang tidak lain adalah laut tengah atau laut Mediteran yang dikenal sekarang. Artinya bahwa Musa sekalipun tidak masuk ke tanah perjanjian itu sendiri, diizinkan Tuhan untuk sekian waktu. Kita tidak tahu berapa lama, mungkinkah bermenit-menit atau bahkan lebih lama dari itu, membutuhkan waktu beberapa jam, sambil Musa merenungkan tanah yang akan menjadi pusaka Israel itu, dari ujung ke ujung, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dan tentunya karena oleh kemurahan Tuhanlah dia juga dapat menuliskan satu pewahyuan tentang janji Tuhan kepada Abraham, persis dengan tempat-tempat yang disebutkan ini. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 13, dari sinilah saudara, Abraham mendapatkan perjanjian tentang daerah atau wilayah atau tanah yang akan menjadi pusakanya, bahkan pusaka dari keturunannya. Dan karena Musa jugalah yang menuliskan ini,
dia mendapat pewahyuan tentang perjanjian Tuhan kepada Abraham ini, maka tentu adalah kehendak Tuhan juga agar Musa dapat membuktikan kebenaran dari perjanjian Tuhan. Sekalipun dia tidak masuk, sekalipun dia tidak menikmati tanah perjanjian itu, tapi dengan melihatnya dari jauh, dari puncak Pisgah Gunung Nebo, Musa dapat merenungkan dan dapat meneguhkan sendiri hatinya bahwa apa yang Allah pernah janjikan kepada Abraham itu tergenapi dan terbukti. Kita lihat dulu Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan tertulis begini. Kejadian 13 dari ayat yang ke-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat itu, saudara. Ayat yang ke-14 itu, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sudah disebutkan batas-batas wilayah dari tanah perjanjian yang akan dimasuki, diduduki oleh keturunan Abraham kelak. Dari batas timur, barat, utara, dan selatan. Dan batas-batas itu disebutkan tadi di kitab Ulangan pasal 34. Tapi kita lanjutkan dulu ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kepada Abraham, Tuhan berkata, bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Tidak dihitung memang pada waktu itu berapa panjang dan lebar. Berapakah kita luas, kira-kira luas dari tanah pusaka yang akan dimiliki oleh orang Israel nantinya. Tapi setidaknya dengan kata bersiaplah, jalani negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Maka dari situ kita tahu bahwa sejak awal Allah sudah menentukan batas-batas bagi keturunan Israel. Batas-batas pusaka bagi umatnya dengan sangat cermat, saudara. Dengan sangat cermat. Karena dia betul-betul Allah yang teliti dalam mempergati umatnya. Bukan Allah yang asal. Maka dari sini kita lihat kebenarannya. Yang pertama, bahwa Allah sudah lebih dahulu menentukan batas pusaka bagi keturunan Yakub, walaupun benih yang akan menjadi keturunan besar Abraham itu belum dilahirkan. Ketika Allah berkata kepada Abraham ini, bahkan Ishak pun belum lahir. Abraham masih berusia lebih muda tentu daripada ketika Ishak dilahirkan. Masih jauh masanya untuk Abraham menerima janji Tuhan. Bahkan kalau dihitung, ketika Yakub dilahirkan, cucunya dilahirkan, Abraham pun masih hidup 15 tahun. Dia masih bisa melihat 15 tahun dari hidup cucunya, yaitu Yakub. Tapi itu pun tentu tidak cukup bagi seorang Abraham untuk meneguhkan hatinya, meneguhkan imannya terhadap perjanjian Tuhan. Sebab ketika Yakub umur 15 tahun dan Abraham mati, Yakub belum menikah di sana. Di dalam kitab Kejadian pasal yang lain, Kejadian pasal yang ke-37 dan seterusnya, dikisahkan bahwa Yakub baru menikah di usia 40 tahun. Jadi waktu Yakub mati, cucunya mati, Abraham belum saya rasa belum dapat memikirkan apa-apa.
mungkin bahkan juga belum bisa meyakinkan dirinya apakah perjanjian Tuhan akan digenapi. Mengingat dia mati pun, dia hanya punya satu anak perjanjian dan satu cucu yang masih sangat muda sekali. Tapi toh kita tahu di dalam Alkitab bahwa iman Abraham itu sudah disebut sebagai kebenaran. Karena dia menaruh percaya yang kuat kepada Tuhan walaupun belum dilihatnya. Maka kalau Musa, kita bandingkan dengan Musa. Kalau Musa mendapat kesempatan untuk melihat, walaupun belum mengalami, tidak masuk dia. Tapi itu sudah menjadi lebih baik, saudara. Setidaknya Musa dapat membuktikan dan meneguhkan dirinya bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham terbukti. Jadi, kalaupun Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu, tetapi dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Abraham. Dia bisa memandang dengan lengkap apa yang belum dapat diteguhkan oleh mata Abraham. Maka itu sudah merupakan satu berkat tersendiri bagi Musa. Dia tentu akan bergirang di dalam hatinya ketika dia harus mati. Masih jauh dari tanah perjanjian memang. Tapi dia dapat membuktikan bahwa bangsa yang dipimpinnya ini selama 40 tahun di padang gurun adalah bangsa yang bertujuan hidup jelas. Bangsa yang mendapatkan tujuan hidupnya jelas, masa depannya jelas, walaupun dia tidak menjadi bagian di tanah pusaka. Maka kita yakini, saudara, bahwa Allah itu tidak hanya sekedar mengeluarkan Israel dari Mesir. Dia juga tidak hanya sekedar memperlihatkan satu kebesaran kepada Israel di masa pengembaraan. Dia tidak hanya sekedar unjuk gigi untuk melihat, untuk memperlihatkan kekuatannya dalam melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di depan mata Israel. Hanya untuk sekedar mungkin membuat Israel kagum atau orang-orang di sekitarnya kagum, bangsa-bangsa lain kagum. Tapi yang lebih dari itu Allah buat. Allah mengatur hidup orang Israel bahkan masa depan mereka. Dan ini menjadi satu kepastian kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa bersama dengan Tuhan masa depan kita, masa depan keluarga kita pastilah baik, pastilah aman. Kalaupun mungkin engkau ada orang tua yang belum sempat melihat nikmatnya masa depan anak-anakmu, percayalah bahwa Allah yang juga cermat dalam menentukan apa yang akan menjadi pengalaman masa depan Israel, umatnya, Allah yang sama juga akan melakukan bagi kita, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, walaupun mungkin saudara tidak melihat lagi. Karena mungkin usia atau ada yang dipanggil Tuhan. Tapi setidaknya apa yang saya katakan ini meneguhkan iman saudara, meneguhkan hati saudara. Allah tidak hanya sekedar menunjukkan pemeliharaannya untuk saat-saat tertentu. Untuk saat-saat yang dekat dengan tahun-tahun yang bisa kita hitung. Lebih jauh dari tahun-tahun yang tidak bisa kita hitung. Allah sudah memperhatikan masa depan anak-anak kita. Begitulah Israel, saudara, mendapatkan hidupnya. Sehingga kalau kemudian Ayub pun pernah berkata begini, tentang satu hikmat Tuhan yang luar biasa. Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal 38, saya ingin bandingkan satu kesaksian dari Ayub pasal 38. Tentang bagaimanakah Tuhan itu dapat berbuat sesuatu dengan tepat, dengan rinci. Ayub 38, ini adalah jawab Tuhan kepada Ayub mengenai kekuasaan Tuhan di alam semesta. Ayat yang ke-4 mulai. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak
Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintunya. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu akan congkak. Yang congkak akan dihentikan. Bapak Ibu Saudara, ini jawab Tuhan kepada Ayub mengenai kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Ketika dia sendiri sedang masuk di dalam satu perundungan yang berat. Apakah yang Tuhan inginkan dalam hidupnya? Sebab dia pun mengalami pekerjaan Tuhan yang tidak mudah atas hidupnya. Orang hanya ingin berpikir, orang hanya ingin menikmati apa yang menyenangkan. Kalaupun toh itu dibungkus atas nama Tuhan, dibungkus atas nama berkat Tuhan, tetap saja orang hanya menginginkan apa yang menyenangkan. Tapi dari firman Tuhan kepada Ayub, Ayub harus melewati masa-masa yang berat. Tetapi Tuhan berkata, itu pun aku sudah menghitungnya. Itu pun ada batasnya. Tidak selama-lamanya. Itu pun ada akhirnya. Dan akhir dari pekerjaan Tuhan itu hanyalah keindahan. Hanyalah keindahan, saudara. Karena dari awal dia sudah mengatur segala sesuatu. Sudah menentukan segala sesuatu. Maka itulah yang bisa kita bayangkan juga. Kepada Musa ini. Musa memang tidak dapat menikmati tanah pusaka itu. Dia hanya melihat dari jauh, dari ketinggian puncak Pisgah di Gunung Nebo. Tetapi yang kita tahu sekarang, sekalipun Musa tidak menikmati tanah pusaka, dia sudah bisa memastikan dan meneguhkan lewat matanya sendiri apa yang tidak dilihat oleh Abraham ketika Tuhan berjanji kepadanya. Dan itu sudah cukup untuk menenangkan hati Musa ketika ia harus berangkat, ketika harus kembali ke tangan Tuhan. Dia harus kembali kepada penciptanya. Dia kembali dengan satu ketenangan, dengan satu kepastian bahwa umatnya dan umat yang sudah dipimpinnya sudah tinggal hari-hari terakhir akan mengalami masa keberkatan, masa kemenangan, masa sukacita karena Tuhan sudah memberikannya kepada mereka. Hal yang kedua, saudara, kalau kita kembali ke dalam kitab Ulangan, maka kita akan lihat di sana apa yang ditekankan oleh pencerita Alkitab. Di ayat yang keempat tadi tertulis begini. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini yang akan ditekankan, saudara. Kalimat ini, saya ulangi. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Hal kedua yang ingin ditekankan oleh pencerita Alkitab, oleh penutur kisah adalah bahwa Musa ini ketika disuruh Tuhan untuk naik ke puncak Pisgah, hanya untuk melihat tanah terjanji, tanah yang akan menjadi pusaka orang Israel dalam 10 minggu ke depan, adalah orang yang memang harus mengalami konsekuensi dari kesalahannya. Jadi apa yang Allah perintahkan ini bukanlah karena Allah menentukan sesuatu secara sepihak, tetapi ada alasannya. Musa dilarang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu
Dan ternyata alasan itu berhubungan dengan kesalahan Musa sendiri. Ada baiknya kita harus melihat, saudara, peristiwa itu. Bilangan pasal yang ke-20. Mari kita melihat Bilangan pasal 20. Kita baca lagi ayat 7. Ayat 7 sampai ayat 12. Hari ini memang banyak ayat kita baca dengan cukup panjang, supaya saudara tahu jalan cerita dengan baik, dengan lengkap. Bilangan 20 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 tertulis. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara ingat ayat ini, Tuhan berpesan kepada Musa supaya dikatakannya. Musa hanya cukup untuk mengatakan sesuatu kepada bukit batu itu agar keluar air. Lalu ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi, ini ironisnya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba menurut ayat 13. Tempat di mana orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Sebab orang Israel begitu hausnya, tidak percaya Tuhan akan pelihara mereka, tidak sabar dengan waktu jawaban Tuhan. Maka Musa pun ikut digusarkan hatinya. Musa yang marah, tidak mengingat kembali pesan Tuhan. Dia harus mengucapkan satu kata saja di depan bukit batu agar air keluar. Tapi justru dia memukulkan tongkatnya 2 kali. Air memang keluar, saudara. Bagaimanapun juga Allah tetap memperhatikan umatnya. Allah tidak bertangguh ketika satu orang pemimpin berbuat salah. Allah tidak akan menghukum banyak pengikut kalau satu pemimpin salah. Kesalahan pemimpin tidak harus ditimpakan kepada banyak orang. Kesalahan pemimpin itu urusan pribadi dengan Tuhan. Dan begitu jugalah ketika Musa berbuat salah. Salah dalam melakukan kehendak Tuhan. Dalam mewujudkan perintah Tuhan. Maka orang Israel tetap minum. Mereka bisa minum, bahkan ternak mereka minum. Begitulah Alkitab tulis. Tetapi kepada Musa Tuhan berkata, karena kamu telah melanggar kekudusanku di depan mata Israel, di depan mata orang Israel, maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan harus membuat kebijakan yang sangat berat kepada Musa? Satu kebijakan atau hukuman yang sepertinya tidak sebanding, tidak setimpal. Musa toh bukan orang jahat. Di bagian lain Alkitab berkata, Musa itu orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Dia bahkan pernah membuat tawaran kepada Tuhan untuk tetap mengampuni bangsanya, dengan mencoret namanya dari kitab kehidupan. Kalau dipikir Musa ini betul-betul orang baik. Tapi untuk satu kesalahan yang mungkin saja buat kita adalah kesalahan yang tidak fatal. Lalu kita berkata, mengapa Tuhan membuat kebijakan yang sangat keras kepada Musa? Kita tidak tahu, saudara, seringkali ukuran-ukuran yang kita kenakan itu kepada Tuhan hanyalah ukuran emosional saja. Bukan ukuran rasional, bukan ukuran naratifnya seperti yang Allah tuntut. Tapi jelas Tuhan berkata tadi di Bilangan 20, bahwa engkau telah melanggar kekudusanku.
Firman Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan, saudara. Dan bentuk apapun untuk melemahkan firman Tuhan, sekalipun dengan alasan-alasan manusiawi pun kita mencoba untuk melakukan firman Tuhan tanpa atau sedikit tidak dengan tidak menghormati kehendak Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan. Mari kita lihat Yeremia pasal 23. Apa yang Yeremia katakan ini kiranya akan mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih baik tentang kenyataan ini. Sampai akhirnya Tuhan harus membuat Musa gagal masuk ke tanah terjanji. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-36 tertulis demikian. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Jadi, kalau dilihat dari ucapan Yeremia ini, perkataan Tuhan seberat apapun dibebankan kepada kita, seharusnya tidak akan menimbulkan kesalahan apa-apa kalau kita yang tidak terbebani oleh pikiran kita sendiri, lalu kemudian memutarbalikkannya untuk mencari keuntungan bagi kita. Atau untuk mencari penyesuaian yang kita anggap bisa kita tanggung. Maka dalam kerangka itulah Musa bersalah di hadapan Tuhan. Mungkin buat Musa adalah hal yang biasa mempergunakan tongkatnya untuk menolong orang Israel, menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dan bangsanya dari penderitaan. Tongkat Musa sudah melakukannya itu berulang kali, sudah. Termasuk ketika dia membelah laut Kolsom, laut merah itu menjadi jalan keluar bagi orang-orang Israel lepas dari Mesir, itu pun tongkatnya bicara. Lagi sekali tongkatnya pun berbicara ketika dalam peperangan keras melawan orang Amalek sepanjang hari. Tongkat Musa kembali memegang peranan ketika dia harus mengangkatnya dengan kedua tangannya tanpa turun sampai matahari hampir terbenam. Dan itu pun mungkin sudah membuat Musa menjadi tenang. Seolah dia merasa selama ada tongkatnya, maka ada jalan keluar, ada jawaban yang dapat menolong umatnya. Maka kali ini, dia merasa bahwa tongkatnya pun akan bertuah. Dia lupa bahwa Tuhan sekarang hanya memerintahkannya untuk mengucapkan satu kata saja kepada bukit batu itu. Atau setidaknya kata-kata iman. Entah mungkin maksudnya, hai batu keluarlah air. Atau kata-kata yang lain, kata-kata iman itu yang Allah inginkan. Tapi rupanya pikiran Musa sudah dipenuhi dengan amukan orang Israel. Hati Musa sudah dibuat panas dengan omelan orang Israel. Karena begitulah juga Mazmur menuliskannya, saudara. Bahwa karena amarah Israel ini, maka Musa yang panas hatinya pun kena celaka. Jadi dari kitab Yeremia 23 lah kita tahu. Firman Tuhan mungkin ada kalanya saudara rasa menjadi satu beban yang berat. Jangan ini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, saudara. Tapi namanya firman Tuhan, sekeras apapun, seberat apapun, tidak boleh mendatangkan keberatan-keberatan di dalam pertimbangan kita. Hanya boleh ada kata ya terhadap firman Tuhan. Hanya boleh ada kata mau untuk Tuhan. Tidak boleh ada kata nanti bahkan. Apalagi kata-kata menolak. Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Allah hanya mau berkata ya, karena firman Tuhan itu sekalipun tadi Yeremia bilang terasa seperti beban, sebenarnya dia tidak membebani kita, karena pikiran kitalah yang membebani. Ego kitalah yang membuat kita menjadi terbeban. Arogansi kitalah sebenarnya yang menjadikan firman Tuhan itu tampak sebagai beban. Jadi kalau kemudian Musa tidak boleh masuk tanah terjanji, kita tahu alasannya. Tapi sekalipun begitu,
Allah bukan berarti menghukum Musa habis-habisan. Toh Musa tetap memperlihatkan konsistensinya. Berkat Tuhan di dalam hidupnya pun dia jaga. Sehingga pencerita Alkitab tetap memberi satu nilai yang dapat dibanggakan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-7 itu, ditulis Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ini usia yang cukup tua, saudara, sangat tua. Dibanding dengan pendahulu-pendahulunya, usia yang tua memang. Abraham 175 memang, tapi tentu zamannya berbeda. Yakub mati 147, Alkitab bilang, tapi tahun-tahunnya pun hanya diisi dengan pengembaraan yang melelahkan. Dan Yakub pun sudah kabur matanya. Begitu juga Ishak. Tetapi Musa 120 tahun masih kuat. Dan itu hal yang luar biasa. Tandanya, kalaupun toh Allah mungkin menghukum Musa oleh karena satu hal, oleh karena satu tindakannya yang salah, tapi tidak berarti Tuhan menghukumnya habis-habisan. Tetap kita lihat Tuhan memberkati dengan satu kehidupan, bahkan kekuatan yang mungkin tidak semua orang punya. Ditambah lagi pencerita Alkitab berkata, dan ini yang ingin saya tegaskan kepada saudara, sampai kemudian ayat 10. Pencerita Alkitab berkata begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang pernah berhadapan dengan Tuhan, muka ketemu muka. Jadi bagaimanapun juga Tuhan tetap membuat Musa ini istimewa di hadapannya. Ditambah lagi keterangan ayat 11, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai dan seluruh negerinya. Tidak ada lagi nabi, belum ada nabi lagi yang dibangkitkan yang dapat melakukan tanda dan mujizat seperti yang pernah Musa lakukan. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi apa yang Tuhan buat kepada Musa, Musa tetap dapat disebut sebagai orang yang istimewa. Dia memang pernah berbuat salah dan kesalahan itu harus dihukum. Bukan berarti juga bahwa orang yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan serta-merta diluputkan dari hukuman karena kesalahan. Tidak juga, saudara. Allah kita Allah yang sayang, tapi menuntut juga hukuman untuk orang-orang yang melanggar, sekalipun orang itu adalah kesayangannya. Tapi kita tahu bahwa Allah tidak serta-merta dengan emosionalnya melakukan habis-habisan seperti kalau kita menghukum orang. Dia akan memberkati siapa yang layak diberkati. Dia akan menghukum siapa yang layak dihukum. Dan yang ketiga, yang terakhir, pencerita Alkitab ingin menekankan tentang tokoh Yosua. Ketika kembali ke Ulangan 34 ayat 9. Ditulis, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pencerita Alkitab sampai kepada satu tokoh ini, Yosua, pengganti Musa. Mungkin Yosua tidak sama dengan Musa, tapi bagaimanapun juga ada kelebihan yang Yosua dapat, yaitu roh kebijaksanaan. Apakah roh kebijaksanaan ini? Dalam Ulangan 4 ayat 6 dikatakan roh kebijaksanaan ini merupakan satu kemampuan yang lahir dari pengertian akan hukum Tuhan, akan kehendak Tuhan. Tentunya diawali dari kesetiaannya mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami firman Tuhan tentu bukanlah hal yang mudah. Memahami Tuhan hanya dari 66 kitab yang kita punya tentu juga bukanlah hal yang mudah. Apalagi ditambah akan lebih sukar. Tapi jangan juga berkata, siapa tahu kalau dikurangi dari 66, kita akan lebih mudah. Tentu tidak juga. Terlampau besar rahasia Tuhan itu hanya dikurung di dalam 66 kitab. Atau hanya disaksikan dari 66 kitab.
Yang jelas bahwa pikiran Allah itu, kehendak Allah itu besar adanya, luas adanya. Dan kalau kita ingin memahaminya, maka kita membutuhkan waktu yang panjang. Bukan untuk membaca kitab itu, bukan hanya untuk menghabiskan bacaannya, tapi untuk merenungkannya dalam hidup kita siang malam, bahkan seumur hidup kita. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Tawarikh 1 ayat 12, kita baca ini. 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-12. 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-12. Tertulis begini, saudara. Ini firman Tuhan kepada Salomo. Dari ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah menjalankan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Apa yang Salomo minta bukanlah apa yang mungkin orang seringkali secara umum, secara mayoritas orang minta. Kita seringkali mendahulukan apa yang menyenangkan buat kita, apa yang bahkan bisa kita habiskan. Minta berkat, berkat habis minta lagi. Tidak dikasih, kita yang menggerutu. Tapi Salomo tahu permintaan yang bijak, yang mungkin tidak akan ada habisnya, tetap bisa menolong orang, tetap bisa bahkan membangkitkan orang lain, menghidupkan orang lain, yaitu meminta kebijaksanaan dan pengertian. Maka ketika Tuhan memberikannya, percayalah saudara, itu bukan karena Salomo meminta detik itu, tapi karena tahun-tahun yang Salomo sudah habiskan itu ketika dia belajar dari ayahnya ini. Dari ayahnya Daud. Itu sebabnya Salomo pun bisa menuliskan beberapa Amsal. Karena dia juga belajar dari ayahnya Daud sang pemazmur. Bisa bahkan menuliskan nyanyian-nyanyian agung di dalam Kidung Agung. Karena dia juga belajar dari ayahnya sang pemazmur. Dan itu menunjukkan ada tahun-tahun di mana Salomo merenungkan firman Tuhan. Merenungkan hidupnya sebagai satu kesempatan untuk dapat menempuh hidup di jalan Tuhan. Pendeknya Bapak Ibu Saudara, roh kebijaksanaan itu adalah sebuah pengertian tentang kehendak Tuhan. Yang kemudian kalau itu diucapkan, mempunyai kekuatan membentuk orang. Yang kalau itu diucapkan, mempunyai kekuatan untuk dapat mengatur hidup orang. Untuk dapat mengejutkan orang tentang malapetaka, tapi juga akan menenangkan orang tentang pemeliharaan Tuhan. Itu harus menjadi kemampuan dari orang-orang Kristen. Saudara dan saya, umat Tuhan. Kita mungkin berkata saya orang biasa, dia tidak berkata, tidak pandai berucap, tidak pandai untuk bernarasi, tidak pandai untuk bersaksi. Kalau ada kemauan, Allah bahkan bisa membuat mulut kita meyakinkan orang. Karena Tuhan yang punya firman. Kita hanya dipinjam mulutnya, saudara. Maka marilah kita jalani hidup ini dengan teliti. Bagimu sudah ada masa depan. Bagi anak-anakmu sudah ada masa depan. Dan sudah diatur oleh Tuhan itu. Mungkin engkau tidak melihat, tidak akan melihat. Atau mungkin engkau khawatir, apakah saya masih bisa melihat masa depan anak-anak saya. Yakinlah, bagi mereka pun Tuhan bahkan sudah menetapkan batas-batasnya seperti tanah pusaka Israel yang sudah disebutkan itu bahkan ribuan tahun sebelum Israel masuk tanah Kanaan. Yang kedua, saudara tahu bahwa sekalipun kita adalah orang percaya dibela Tuhan, tapi untuk kesalahan-kesalahan yang Tuhan harus hukum, kita harus terima hukuman. Dan jangan pernah menganggap firman Tuhan adalah beban bagi hidup kita. Firman Tuhan itu harus menjadi kecintaan kita. Jangan membuat beban itu karena pikiran kita sendiri. Tapi marilah kita mencintai firman Tuhan. Sesulit apapun firman Tuhan, kalau kita tulus, Tuhan pun akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Yang terakhir adalah mari kita miliki roh kebijaksanaan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, cintai firman Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Maka pelan-pelan
Tuhan yang akan menumbuhkan di dalam pikiranmu satu kekuatan akan kebenaran firman. Satu kekuatan akan pengertian tentang Tuhan. Dan kalau engkau mengucapkan, tidak perlu bahasa yang baik. Tidak perlu bahasa-bahasa yang teratur. Tapi bahasa yang kuat disertai kuasa Tuhan. Itu pun dapat menenangkan orang. Itu dapat menyelamatkan orang. Itu dapat menolong orang. Dan sebaliknya juga dapat menghukum orang. Kalau orang sedang berbuat jahat kepadamu. Tuhan kiranya menolong kita Bapak Ibu Saudara. Tetapkan hatimu dan tetap percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Haleluya. Kita akan menyanyikan bersama satu pujian yang berkata, Kau tetap Allah. Di dalam pujian inilah saudara, kita bersama-sama meminta kepada Tuhan satu kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Satu kekuatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ingat, tidak ada firman yang membebani engkau. Hanya pikiranmu lah yang membebani engkau. Maka teguhkan hatimu. Buatlah hatimu percaya. Karena Tuhan itu tetap sama. Dia adalah Allah. Betapa dahsyat engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tidak ada yang bisa menggoyang Dia, saudara. Justru firman-Nya akan menggoyang dunia, menggoyang hatimu, menggoyang hidupmu untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Lagi sekali, tidak terbebani, jangan merasa terbebani oleh firman Tuhan. Nah, pikiran kita lah yang membebani kita. Firman Tuhan itu hidup adanya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jaga itu, lakukanlah itu. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Hanya Engkau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Engkau Allah ya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Engkau juga yang telah berfirman kepada Abraham, dan ratusan tahun kemudian tergenapi di dalam keturunan Yakub yang dipimpin oleh Musa, memasuki tanah perjanjian, menjadi pusaka mereka dengan batas-batas yang sudah Engkau tentukan sebelumnya. Maka begitulah juga keyakinan kami akan masa depan kami, masa depan dari keturunan kami. Engkau sudah mengatakannya, Engkau sudah berfirman, maka Engkau juga yang akan melakukannya. Mungkin kami, orang-orang tua, tidak akan melihat masa depan dari anak-anak kami. Tapi firman Tuhan adalah ya dan amin adanya. Kami harus taruh hidup kami di dalam firman-Mu dengan percaya. Kalau kami melakukan firman-Mu, maka Tuhan akan melakukan juga firman-Nya, karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Maka kiranya firman Tuhan, sekeras apapun, seberat apapun mungkin kami merasakannya, kami tidak boleh itu menjadikannya satu tuntutan yang membebani hidup kami. Kecuali hanya pikiran kami yang seringkali membebani kami sendiri Tuhan. Keegoisan kami, arogansi kamilah yang seringkali membebani hati kami sendiri. Pada dasarnya firman Tuhan diberikan, walaupun itu ada tuntutan di dalamnya, itu sebenarnya tidak akan membuat kami menjadi terbebani. Firman Tuhan haruslah kami sukai, dan kami ingin betul-betul menyukai firman-Mu. Maka kalau tahun-tahun pengiringan kami kepadamu Tuhan, kami lakukan dengan penuh kesetiaan, maka Tuhan pun akan lengkapi dengan hikmat-Mu. Kami yang mungkin awalnya sulit memahami Engkau dari firman-Mu, Engkau akan menuntunnya pelan-pelan ya Tuhan, sampai kami bisa memahami Tuhan, dan bahkan bersaksi kepada orang lain. Dan bahkan ketika kata-kata kami tentang Engkau kami lepaskan kepada orang lain, mereka mengubah hidup mereka. Mereka ingin melakukan juga kehendak Tuhan, agar hidup mereka menjadi baik. Bukan karena kami pintar berkata-kata, bukan karena kami fasih berkata-kata, tapi karena kekuatan Tuhan menuntun ucapan kami. Tutur kata kami telah dibungkus dengan Roh-Mu, sehingga apapun kami katakan tentang Engkau, itu akan menghasilkan bahkan pertobatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Pakailah kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami ada, tetap jadikan kami saksi. Jadikan kami saksi Tuhan, yang membuktikan bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, satu-satunya yang benar. Berkati umat-Mu dalam keseharian mereka. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Yang masih dapat mengumpulkan rezeki dari pekerjaan mereka, berkati terus. Berkati khususnya dengan kesehatan ya Tuhan. Tapi yang mungkin sudah mulai susah untuk mendapatkan rezeki, kami tetap berdoa Tuhan, dengan cara-Mu Engkau akan pelihara umat-Mu ini, sehingga Engkau tetap akan memberi mereka makan. Karena kalau burung pipit di udara yang tidak menabur pun, Tuhan berikan mereka kehidupan, kelangsungan hidup. Apalagi umat-Mu yang tahu belajar firman, tahu beribadah, dan tahu berdoa kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan pelihara. Berkati mereka ya Tuhan yang masih bisa mengembalikan milik Tuhan. Berkatilah hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati ya Tuhan usaha mereka, berkatilah dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, serta berdoa untuk rekan-rekan kami. Kalaupun ada yang sakit sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami tekanan-tekanan hidup Tuhan lepaskan, berikan sukacita. Dan lewat hidup kamilah Tuhan pun akan dilihat oleh dunia. Tuhan pun akan dilihat dan terbuktilah bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Besertalah dengan kami semua dari hari ini sampai seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya bersama-sama berkata, amin.